Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peminat, pendengar dan pencinta kuliah subuh yang saya muliakan. Hari masih bulan puasa, sebab itu saya masih mengambil kesempatan dalam hari yang tinggal sedikit ini mengucapkan selamat berpuasa Ramadan Mubarak kepada seluruh pendengar dan peminat kuliah subuh yang tercinta. Hari ini akan saya utarakan soal fitrah. Fitrah kalau diambil arti aslinya, artinya murni, bersih. Fa'aqimu wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Itu ada dalam Quran. Kata fitrah itu dengan arti murni. Tegakkanlah agamamu, tegakkanlah wajahmu terhadap melihat kepada agama yang suci bersih ini. Fitrat Allah, keaslian, kemurnian dari Allah yang manusia pun difitrahkan dalam hal itu, disucikan. Jadi sebab itu maka ada juga yang mengartikan fitrah itu adalah murni ajaran Islam. Ikhlas sama juga dengan fitrah, bersih suci juga. Sebab itu maka agama Islam dinamai orang agama fitrah, agama ikhlas, agama tauhid. Ikhlas tidak bercampur dengan yang lain. Tauhid cuma satu tujuannya, itu kepada Allah. Tetapi di sini kata fitrah dipakai untuk arti yang terbatas. Arti yang umum sudah kita ketahui tadi. Kita mengerjakan puasa oleh kita karena kita hendak mencari kesucian jiwa kita sendiri. Kita mengerjakan puasa karena kita hendak mendidik, melatih jiwa kita supaya jiwa ini jadi bersih, diampuni Allah Ta'ala dosa kita yang terdahulu dan yang kemudian. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan dengan menghitung diri sendiri, introspeksi, self koreksi, akan diampuni Allah Ta'ala dosanya yang telah terdahulu, ditambah riwayat oleh Abu Dawud dan juga yang terkemudian. Para pendengar yang saya cintai, di samping mengerjakan puasa untuk mencapai kesucian batin itu, membersihkannya daripada pengaruh yang lain, membersihkannya daripada hasad, dengki, hizib, khianat, loba, tamak, dan segala perangai-perangai yang tercela. Itu sifat-sifat yang madmumah, dan menggantinya dengan akhlak-akhlak yang tinggi, yang mulia, yang disebut al-akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Maka diadakan pula peraturan dalam Islam yang konkret, yang jelas untuk fitrah itu. Ialah kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat bukan untuk zakat harta. Zakat harta, kalau harta kita sudah sampai senisab dan sampai haulnya 1 tahun, kita wajib menzakatkan harta itu. Zakat harta berkenaan dengan sawah ladang. Zakat harta berkenaan dengan binatang ternak. Zakat harta, zakat yang berkenaan dengan perniagaan. Bukan itu. Ini zakat diri namanya. Untuk pembersihan diri. Maksud zakat ini, fitrah ini, ialah maklumlah kita berpuasa, entah ada kekurangan, kita sudah berusaha
Mudah-mudahan janganlah ada dalam puasa saya ini perbuatan saya yang salah. Saya sudah menjaga dengan segala tertibnya, dengan segala aturannya baik-baik. Tapi mana tahu, mungkin ada yang kurang, yang saya sendiri tidak tahu, yang Allah lebih tahu. Jadi kita pun membayarlah tambahannya dengan zakat fitrah, zakat pembersihan namanya. Nah ini tuan-tuan yang terhormat, diwajibkan kepada tiap-tiap kaum muslimin yang ada kesanggupan pada waktu itu. Yang ada kesanggupan. Adapun yang tidak ada kesanggupan, tidak ada yang akan difitrahkannya. Orang begitu tidak wajib lagi membayarkan zakat fitrah. Nah, hadirin yang terhormat, dalam agama kita ini diatur kemasyarakatan kita bukan nafsi-nafsi, bukan individualisme. Tiap-tiap bulan puasa kita disuruh lagi beribadat pada malam hari, berjamaah pergi tarawih ke masjid-masjid, ke langgar-langgar. Yang kaya pergi, yang miskin pun pergi. Saya melihat sendiri selama 21 tahun memimpin Masjid Agung Al-Azhar. Segala orang, jenderal-jenderal pun pergi, orang-orang jabatan tinggi pun pergi, orang-orang miskin pun pergi. Maka kalau sudah dekat-dekat habis bulan puasa ini, yang kaya-kaya memberikan zakatnya kepada yang miskin. Dan orang-orang yang miskin pun memikirkan pula bagaimana supaya dia bisa berzakat. Walaupun kalau tidak ada sama sekali, tidak wajib. Nah, hadirin yang terhormat, dengan hikmat pergi bertarawih bersama-sama tadi, yang kaya sudah dapat melihat siapa yang patut dia kasih zakat fitrah. Ada pendapat dalam hal ini bahwa pembagian zakat fitrah itu sama dengan pembagian zakat umum. Innamas sadaqatul lil fuqara'i wal masakin, dan lain-lain sampai 8 jenis banyaknya. Tetapi melihat kepada hadis Nabi, ini khusus untuk orang yang tidak mampu, supaya dia turut pula berhari raya. Jangan sampai dia pergi meminta-minta kepada orang lain pada waktu hari raya itu. Ini yang pokok. Sebab itu, kalau sekiranya kita kasih ucapan cara modern, ini adalah praktek dari keadilan sosial yang merata, yang konkret diajarkan oleh agama Islam. Orang disuruh berfikir pada waktu itu bagaimana supaya memberikan. Yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Artinya, sampai orang miskin sendiri pun berpikir, bagaimana saya supaya bisa membayar zakat fitrah itu. Maka bulan puasa mempunyai didikan kepada orang supaya dalam jiwanya itu rasa memberi, jangan bakhil. Sehingga di dalam Quran dikatakan sawitawiquna ba bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang yang bakhil itu akan diikat lehernya dengan barang yang dibakhilkannya itu pada hari kiamat. Ini didikan. Jadi tuan-tuan yang terhormat, kapan waktunya? Waktunya yang tepat yang ditentukan oleh Nabi ialah sejak terbenam matahari penghabisan bulan puasa sampai sebelum imam mengucapkan takbir di waktu hari raya Aidil Fitri. Jadi kira-kira begitu 14 jam. Nah, begitu lamanya yang wajib itu. Adapun misalnya 3-4 hari sebelum puasa habis atau separuh bulan puasa ada orang yang telah membayar fitrahnya, itu
Sebagai amanat saja dahulu kepada orang yang hendak diberinya tadi. Kalau sekiranya dia mati sebelum pembagian, nah itu berdamailah. Karena dia belum wajib membayar sebelum matahari terbenam dari yang terakhir. Sedangnya akan diberinya fitrah itu adalah orang yang bisa pula membayar. Lebih baik dia gantikan kembali, dia kembalikan harta fitrah itu, karena dia belum berhak menerima kepada waris daripada orang yang memberikan tadi. Sampai begitu itu dalam aturan agama. Tetapi yang penting bagi kita ialah terbayarnya. Nah, itu ada macam-macam. Dulu diterangkan ketika saya masih di Medan, ada berpendapat 2,5 liter, ada yang mengatakan 3,5 liter, ada yang memperdapat 2 kilo dan lain-lain sebagainya. Itu saya tidak masuki. Memberikan sekurang-kurangnya 4 liter atau lebih baik sampaikan 4 liter, bukan sekurang-kurangnya. Itu barangkali menghilangkan segala was-was yang dalam hati. Lebih baik terlebih sedikit daripada terkurang. Kalau terkurang belum sah, tapi kalau terlebih itu menjadi pahala juga. Maka berikanlah kepada siapa diberikan, khusus kepada orang-orang yang melarat, tidak seluas kepada orang yang wajib diberi zakat, yang berhak menerima zakat. Itu gunanya cuma menantang jangan sampai pada waktu orang berhari raya itu orang-orang yang miskin tadi masih meminta kepada orang lain. Beri dia lebih dahulu. Para pendengar yang terhormat, disinilah kepentingan ajaran Islam yang mendidik kita memberi. Seingat ketika negeri kita masih dipengaruhi oleh komunis, dia mengajar budi kita jadi kasar. Kalau puasa sudah mau habis, apa yang menjadi pembicaraan di mana-mana sebelum tahun 65 itu? Kita menuntut hadiah lebaran. Bukan memikirkan zakat fitrah, melainkan dengan menuntut demonstrasi. Kalau perlu berkelahi, minta hadiah. Itulah terbaliknya ajaran Islam. Seperti perputaran siang dengan malam dengan ajaran komunis. Ajaran Islam mendidik orang memberi, sehingga orang miskin malu kalau dia tidak berzakat. Sedang ajaran komunis mengatakan, tuntut lebaran. Kita berjuang menuntut. Padahal seperti kami kiai-kiai ini, banyak juga diberi orang hadiah, tapi itu tidak dituntut. Malu meminta, kasih saya hadiah. Hadiah tidak dituntut. Kadang-kadang kalau sudah dekat puasa, diberi orang kopiah yang baru, songkok yang baru. Alhamdulillah. Tapi saya mesti menuntut ini. Kenapa tidak kasih saya sarung pada tahun ini? Itu kasar. Budi materialistis. Budi pertentangan kelas. Nah, jadi tuan-tuan yang terhormat, kembalilah kepada ajaran Islam. Berniat, bercita-cita, membayar fitrah. Kalau saudara nyata tidak ada, nanti orang lain memberi fitrah kepada saudara. Kalau sudah berlebih daripada yang akan saudara makan, saudara sudah wajib lagi membayarnya. Karena sudah berlebih daripada yang perlu. Demikianlah pentingnya ajaran membayarkan fitrah ini. Kita kembali kepada yang tadi. Dengan begini, maka tercapailah maksud kita. Fitrah, membersihkan hati kita daripada was-was. Membersihkan kalau ada yang kurang puasa kita, mudah-mudahan diterima Tuhan. Dan membersihkan pula kita punya budi pekerti daripada mengemis kepada orang lain. Lain daripada itu, meminta ampun dan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga segala amalan kita diterima oleh Tuhan, sehingga nanti pada waktu Aidil Fitri, hari raya fitrah, hari raya pembersihan jiwa, kita sudah dapat mengulurkan tangan, memberi maaf kepada saudara-saudara kita. Dengan muka jernih, seorang ayah menerima kedatangan anak-anaknya dan cucu-cucunya, mencium tangannya. Beri maaf saya ayah,
Si ayah tadi pun dengan senyum tapi air matanya menggelanggang. Dia mengatakan, saya beri maaf engkau. Itulah satu kekayaan batin, satu kesucian fitrah yang bisa kita capai asal kita beribadat kepada Tuhan. Sekian saja, mudah-mudahan Allah Ta'ala saya berikan first quote pada saudara-saudara yang terhormat. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin al-faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.